Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis bab 2, yaitu tentang meraih berkah dengan jujur dalam bermuamalah. Sebagai awal pembelajaran, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang konsep jujur. Apa itu jujur? Pentingkah sifat jujur? Kenapa kita harus jujur? Dan apa dalil perintah untuk jujur dalam Al-Quran? Jujur itu berasal dari bahasa Arab, yakni as-siddiq. Nah, siddiq ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Siddiq sendiri itu berarti jujur. Sedangkan menurut KBBI, jujur itu berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Dan jujur itu penting enggak? Ya, tentu jujur adalah sesuatu yang sangat penting. Karena jujur adalah pondasi kepercayaan. Ketika kita bertemu seseorang di awal pertemuan, kita jujur dengan orang tersebut, maka yang membekas dalam hati orang tersebut bahwa kita adalah sosok yang amanah, yang bisa dipercaya, yang jujur. Namun sebaliknya, jika kita sudah memberikan kebohongan dalam pertemuan itu, maka yang membekas pada orang tersebut bahwa kita bukan seseorang yang amanah dan tidak bisa diberikan kepercayaan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan redaksi hadis dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi wa fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantar ke surga. Nah, kejujuran itu pasti akan menimbulkan kejujuran, melahirkan kejujuran yang lain. Artinya, ketika kita jujur, maka Allah akan sayang dengan kita. Ketika Allah sayang dengan kita, maka balasannya adalah surga. Namun sebaliknya, jika kita berbohong, maka bohong satu tadi akan melahirkan kebohongan yang lain. Kita akan berusaha menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Dan tentunya sebaliknya, itu bukan mengantarkan ke surga, tetapi ke neraka. Nah, ini sesuai dengan juga ayat Al-Quran pada Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian, waqulu, dan katakanlah qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Nah, di sini dalam ayat ini kata takwa itu disandingkan dengan kata perkataan yang benar, qaulan sadida. Artinya qaulan sadida, perkataan yang benar, jujur, itu memiliki hubungan yang sama dengan takwa. Orang yang bertakwa itu pasti orang yang berkata benar. Derajatnya sama. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus jujur dengan selalu membiasakan diri berkata benar. Untuk hari ini cukup materinya ini saja. Namun ada beberapa hal yang akan buku ini sampaikan terkait dengan tugas-tugas di bab 2.
Tugas yang pertama yakni menulis Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surah Al-An'am ayat 152 beserta artinya pada kertas folio bergaris. Tugas ini kalian kerjakan mulai hari ini dan dikumpulkan lembar kertasnya itu minggu depan sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas. Terus yang kedua yakni analisa kandungan ayat Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surah Al-An'am ayat 152. 3. Membuat kaligrafi ayat Al-Quran dengan dihiasi dari bahan bekas. Nanti akan ada tugas membuat kaligrafi. Itu kalian buat kaligrafi dari ayat Al-Quran yang akan saya berikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan hasil kaligrafi kalian itu kalian hiasi dari bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kalian. Yang keempat yakni membaca dengan tartil atau menghafal Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surah Al-An'am ayat 152. Itu saja yang bisa Bu Kuni sampaikan hari ini. Dan perlu saya ingatkan, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surah Al-An'am ayat 152. Jangan lupa kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Sukses selalu, dan mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.